Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jumpa lagi pada sesi kajian kitab Arba'in Nawawi, dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ya, pada hadis berikutnya, yaitu masuk pada hadis yang kelima, al-hadithul khamis. Hadis yang kelima tentang itu batalnya kemungkaran dan perkara-perkara baru dalam agama. Seperti biasa kita akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya kita berittiba, pentingnya kita beramal itu berdasarkan dengan dalil, ya, dalil-dalil yang kuat dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummul Mukminin kita akan pelajari pelan-pelan, ya, kita fahami pelan-pelan. Semoga Allah beri pemahaman kepada kita semua. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, man barang siapa, ahdatha membuat hal yang baru, perkara yang baru, fi amrina dalam urusan kami, maksudnya dalam urusan kami di sini adalah dalam agama, ya, hadza ini, ma laisa minhu, apa-apa yang tidak ada, ya, minhu dari agama itu, atau bisa kita pahami dengan tidak ada dasar dari agama itu sendiri, fahuwa raddun, maka perkara yang baru tadi raddun, yaitu tertolak. Ikhwatal iman rahimakumullah, hadis ini menjadi barometer kepada kita semua agar berhati-hati terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa cukuplah kita dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mencampur adukkan, dengan tidak menambah-nambahkan perkara syariat, ya, perkara ibadah. Karena apa? Karena fahuwa raddun, karena itu bisa tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, sedangkan dalam riwayat Muslim itu redaksinya sedikit berbeda. Man amila amalan, barang siapa melakukan amal tertentu. Tadi kan riwayat Bukhari, barang siapa yang melakukan perkara yang baru. Jadi sifatnya ini menguatkan, ya. Ya. Yang pertama umum, sesuatu yang baru, sedangkan yang kalimat lafadz melalui Imam Muslim ini, man amila, melakukan amal, suatu amal berarti kan. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasar, tidak ada dalil, tidak ada nas yang mendukung amruna dalam agama, dalam urusan kami, ya, fahuwa raddun, maka tertolak. Artinya ini pentingnya kita beramal dengan ilmu, Bapak Ibu sekalian, fatal iman rahimakumullah, karena jika kita beramal
menjadikan sesuatu yang sebenarnya bukan ibadah dianggap sebagai ibadah, atau menganggap bahwa syariat ini masih kurang lengkap, misalkan ibadah itu kurang banyak, sehingga jenis-jenis ibadah itu ditambah. Misalkan kalau sholat, menambahkan jenis-jenis sholatnya yang tidak ada dalam agama, maka ini tentu tertolak. Dan ikhwatal iman rahimakumullah, perkara apa saja sebenarnya yang tertolak, sesuatu yang baru dan tertolak, ini juga sering menjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin yang memaknai hadis ini, ya. Dan bukan perkara yang baru juga terjadi perselisihan pendapat. Ulama-ulama kita terdahulu juga pernah berbeda pendapat, dan tentu kita sebagai mukmin, ya, sebagai thalibul ilmi, sebagai tentu bukan sebagai mujtahid, maka harus bersikap adil dan bersikap bijak mensikapi perbedaan di kalangan ulama. Karena bagaimanapun mereka adalah para ulama-ulama kita yang mendedikasikan dirinya untuk mengkaji agama ini, memudahkan, ya, memahami agama ini untuk umat. Nah, kita perlu berterima kasih kepada mereka-mereka. Contoh misalkan terjadi perbedaan pendapat perkara tentang atau hal yang baru. Ada yang mengatakan sesuatu yang baru itu mutlak tidak boleh. Ada yang mengatakan sesuatu yang baru dilihat dulu, ditinjau, ya, apakah dia sifatnya ibadah atau sifatnya metode, wasilah dan sebagainya. Maka setidaknya kita bisa pahami dari perbedaan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwa perkara yang baru itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Atau istilah dalam istilah agama itu ada namanya bid'ah. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan ini menurut Imam Syafi'i, kemudian juga ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan memang ada dibagi bahwa perkara yang baru itu tidak semuanya munkar, tidak semuanya itu menyesatkan. Ada perkara-perkara baru itu yang itu baik. Nah, yang seperti apa? Nah, gitu ya. Perkara-perkara yang baru tapi baik itu seperti yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab, ya, bahwa sholat tarawih, ya, yang dikumpulkan dalam satu jamaah, bahkan dikatakan dalam satu imam, ya, satu jamaah dipimpin satu imam, bahkan dikatakan oleh Umar ibn Khattab, ya, nikmatu bid'ah hadihi, bahwa sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Kemudian juga di zaman sahabat, zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, juga proses bagaimana mengumpulkan Al-Quran yang ini juga perkara yang baru sebenarnya, tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya ketika Umar bin Khattab mengusulkan pengumpulan Al-Quran kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menolak. Karena menurut Abu Bakar, ini perkara yang baru, nggak pernah diajarkan oleh Nabi, nggak mau. Sampai kemudian Allah luluhkan hati Abu Bakar sehingga apa? Sehingga beliau setuju ketika mushaf ini dikumpulkan, ya, karena khawatir tercecer, khawatir banyak juga para penghafal Al-Quran yang wafat dan sebagainya. Nah, artinya bahwa eh, di awal sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq mengakui bahwa ini adalah perkara yang baru. Tetapi setelah melalui dialog, diskusi dengan Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya, maka menyetujui, sehingga ternyata ada, bisa kita pahami bahwa ternyata, ya, apa yang dipahami oleh Abu Bakar yang ini perkara yang baru tapi dilakukan, berarti boleh dilakukan. Dan kita berhujjah dari amal amal para sahabat. Nah, maka disebutkan bahwa ada perkara-perkara yang baru itu yang boleh dikerjakan. Berarti artinya
selama masih ada satu hukum yang menaungi, ya, terus kemudian selama perkara yang baru itu bukan inti dari ibadah tertentu atau bisa dikatakan misalkan ibadah mahdhah misalkan, kayak sholat misalkan. Maka itu tidak ada celah kreativitas, misalkan buat syariat baru sholat subuh ya, itu dibuat jadi 4 rakaat gitu. Karena dipikir pagi hari kan seger, masa cuma 2 rakaat. Ya tambah itu jadi 4 rakaat misalkan, meskipun dia kuat. Maka ini membuat perkara yang baru dalam agama yang diharamkan dalam agama, karena mengada-ada menghadirkan sesuatu yang baru tanpa ada tanpa ada hukum, tanpa ada dalil syar'i. Kemudian ada juga misalkan dalam perkara muamalah, tadi ibadah ya, dalam perkara muamalah atau hukum dan muamalah itu sebagaimana dulu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana misalkan mengganti hukuman zina dengan denda misalkan, itu juga pernah terjadi di zaman Nabi. Seandainya ada di era sekarang menggantikan itu, hukuman misalkan zina dalam Islam diganti dengan denda, maka ini adalah perkara yang baru yang tertolak tentunya. Pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa anaknya bekerja kepada seorang saudagar, kemudian dia berzina, ya, menzinahi istri, naudzubillah, lalu orang tuanya ini memberikan denda, ya, memberikan sebagai permohonan maaf kepada majikan, kemudian memberikan tebusan atau denda sebagai permohonan maaf 100 ekor kambing, dan kemudian ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan 100 ekor kambing dan memberikan satu orang, ya, pembantu, nggak salah begitu ya. Kemudian lapor kepada Rasul dan diceritakan kepada Rasul. Apa kata Rasul? Kata Nabi, kembalikan itu, ambil yang 100 ekor kambing dan pembantu tadi ambil, tapi diganti dengan apa? Dikembalikan kepada hukum asalnya, bahwa yang melakukan zina dan dia belum menikah, maka dipukul, dicambuk 100 kali, setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu termasuk sesuatu hal baru, ingin mengganti syariat dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, ya, dan itu menyelisih agama, maka dilarang. Ikhwatal iman rahimakumullah, intinya ya, perkara-perkara yang baru ini dilarang dalam agama jika berkaitan tentang ibadah-ibadah atau pokok-pokok agama. Kalau yang sifatnya wasilah, metode, nah ini nggak mengapa. Misalkan kita sholat menggunakan wasilah. Wasilah apa? Misalkan mikrofon. Maka mikrofon ini kan belum ada di zaman Nabi. Mikrofon ini kan sesuatu yang baru. Lalu apakah boleh? Ya boleh, ini kan wasilah saja. Wasilah saja, bukan perkara-perkara pokok, bukan perkara inti. Ya. Kemudian metodenya, misalkan sodakoh ini kan perkara pokok. Zakat, perkara pokok ya, dalam agama. Misalkan di era sekarang itu ada zakat dengan metode, misalkan transfer, menggunakan aplikasi. Nah, ini kan wasilah atau metode, tidak masalah, bukan perkara yang baru yang dilarang. Maka kalau kita menggunakan pendapatnya
pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Nawawi, bahwa ya perkara yang baru ini ya ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang tertolak, ada yang diterima, seperti itu. Ya, diterima. Ini hendaknya menjadi dasar kita untuk saling menghargai satu sama lain. Karena juga ada pendapat yang tidak memilih, tidak membagi ya, perkara yang baru ini. Dia berhati-hati untuk membagi perkara yang baru ini, sehingga apa, sesuatu yang baru itu dalam agama ini maka dia tertolak. Dia lebih berhati-hati untuk tidak melakukan. Ini yang tidak mengapa. Tentu ulama kita dulu sudah beristihad, melakukan kajian yang mendalam sehingga hasilnya seperti itu. Ya, ada dua pendapat, ada yang mengatakan sesuatu yang baru itu semuanya adalah sesat, sesuatu yang tertolak semuanya. Ada yang berpendapat bahwa dilihat dulu. Ya, ini sesuatu yang baru ini bisa tertolak, bisa dolalah, bisa sesat, dan juga bisa baik gitu loh. Ada sesuatu yang baru baik, ada sesuatu baru yang buruk. Ya, gitu. Bahkan ada yang membagi lagi, seperti Imam Izzuddin bin Abdus Salam, beliau membagi lagi, ada perkara yang baru itu ada yang wajib, sunnah. Artinya ya lagi-lagi pembagian ini adalah perbedaan dari aspek definisi sebenarnya ya. Kalau kesamaannya apa? Kesamaannya adalah kesamaan untuk saling berhati-hati. Tentu keduanya, dua pendapat ini adalah upayanya sama, menjaga agama, supaya agama tidak tercampur, supaya agama ini tetap terjaga keasliannya. Keduanya sama ya, sama. Akan tetapi memang dalam aspek definisi yang berbeda. Ya. Yang mengatakan pokoknya sesuatu yang baru semuanya ini adalah tertolak. Yang pendapat yang lain, enggak semua perkara yang baru itu ada yang tertolak, ada yang diterima. Gitu ya. Nanti dipisah lagi perkara yang pokok dalam agama, ada lagi dalam syariah misalkan, dan satu lagi dalam perkara duniawi. Kalau dalam perkara duniawi boleh, kalau perkara dalam agama, pokok-pokok agama tidak boleh. Intinya kan juga ada pembagian-pembagian dan sebagainya. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, maka kita lalu bagaimana sebagai orang awam ini? Maka lebih baik kita berhati-hati ya untuk tidak saling menyalahkan. Ya, ada yang mengatakan ini salah, ini betul, ya kita jangan ikut-ikut lah. Sebagai orang awam, mana ikuti yang membuat kita lebih aman. Selama ada tuntunan dalam agama yang itu sudah diajarkan oleh mungkin guru-guru kita yang paham lebih dari agama ini, maka sebagai orang awam insya Allah kita lebih selamat ketimbang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Demikian untuk hadis yang kelima, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya, dan kita mendapat keberkahan dari thalabul ilmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.